Pak Menteri, sektor kelautan dan perikanan ini kan juga memiliki peran yang cukup vital ya Pak bagi penerimaan devisa. Dalam konteks ini seperti apa sih Pak tren ekspor produk perikanan dan juga budidaya tanah air? Perikanan kita rata-rata ekspornya itu di atas 5 miliar dolar ya. 5 sampai 6 miliar dolar gitu. Setiap tahun, 5 tahun selama saya jadi menteri itu kira-kira di antara itu. Dan sebetulnya potensi meningkatnya itu tinggi sekali. Cuman kita kan sekarang harus pembenahan secara serius gitu di sektor hulu. Okay. Nah, jadi sektor hulu itu artinya ya tadi itu bahwa skala produknya betul-betul harus masuk dalam produk yang dibutuhkan oleh pasar. Karena pasar internasional kan mereka sangat ketat ya. Artinya kualitasnya juga sangat ketat. Lalu kemudian cara penangkapannya kalau itu dari tangkap juga harus diketahui. Terus kemudian ketertelusuran dari ikan itu sendiri ditangkap di mana dan seterusnya juga harus bisa diketahui gitu. Lalu penyimpanannya bagaimana? Kalau dia pindah-pindah cold storage gitu itu kan persoalan juga tuh. Kualitasnya kan pengaruh juga ya Pak. Pengaruh. Jadi misalnya dari satu cold storage pindah lagi ke cold storage berikutnya, terus pindah lagi ke cold storage berikutnya, istilahnya itu mati berkali-kali kan. Iya. Nah ini kita sudah menemukan bahwa seluruh pada waktu penangkapan oleh nelayan tradisional itu menggunakan kapal-kapal itu esnya tuh harus dipastikan bahwa mereka bubur es. Lalu kemudian yang kedua esnya juga dari es dari bahan baku air laut ya supaya lebih awet dan kemudian dinginnya lebih bagus, kualitasnya lebih bagus kayak gitu-gitu. Nah ini waktu dia berpindah, waktu ditangkap masuk kapal berpindah ke cold storage di pelabuhannya itu juga bagus gitu loh. Jadi sudah ada standarnya yang ditetapkan ya, juga kita ya bikin, Pak Hulu. Ya, kita sudah bikin itu. Untuk negara-negaranya Pak, mana saja nih Pak yang jadi tujuan ekspor Indonesia? Yang terbesar tuh Amerika memang. Masih Lalu Amerika. yang nomor 2 China, kemudian ketiga Jepang dan keempat tuh ASEAN. Nah, kelima Eropa lah. Tapi Eropa masih kecil. Tapi kita punya peluang di Middle East ya. Itu peluangnya besar, kita hampir sangat nggak bisa undetected lah ke situ, sangat kecil soalnya. Untuk komoditasnya Pak yang paling banyak nih apa saja Pak? Udang, tuna cakalang, tongkol, terus kemudian sotong gurita gitu. Tapi dengan adanya penerapan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, apakah ini cukup berpengaruh Pak pada ekspor kita? Iya sangat berpengaruh, karena kan akhirnya terjadi penurunan demand. Di Amerika kan demand-nya kan akan turun ya. Tapi tentu kan kalau di negara yang lain kan tetap stabil. Nah kita akan tingkatkan, caranya adalah hulunya kita harus dibenahi. Ini yang sekarang ini kita persiapkan. Itu yang pertama. Supaya kualitas kita betul-betul masuk standar di Eropa. Karena Eropa itu ketat sekali itu. Demand-nya besar tapi ketat. Lalu kemudian kita juga bisa masuk ke daerah Afrika atau Middle East. Itu juga sama ya, ketat ya. Selama ini pesaing kita Vietnam udah bisa masuk ke semua ya. Kita masih tertentu. Itu salah satu PR kita yang harus betul kita lakukan di situ. Nah, artinya kemudian apa yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya adalah kita membangun industri-industri yang itu budidaya-budidaya yang skalanya udah industri. Itu yang kita lakukan. Lalu yang kedua, pembenahan kampung nelayan itu. Kampung nelayan itu pembenahan dari paling tradisional ya, yang kita perbaiki menjadi modern, lalu produktivitasnya diharapkan bisa meningkat. Gitu. Nah kalau penangkapan di situ, penyimpanannya dan seterusnya sudah terukur dengan baik, ya akhirnya ketertelusurannya juga udah bagus, lalu kita bisa sampaikan bahwa komoditi atau produk atau jenis ikan ini ditangkap di laut mana gitu ya. Sangat detail ya Pak ternyata. Iya kayak gitu, dan kemudian lingkungan airnya segala macam bersih dan ikan ini tidak mengandung merkuri, tidak mengandung mineral-mineral lain gitu ya, seperti kadar besi dan sebagainya nggak ada. Kita mesti pastikan itu semua harus ada di bawah yang toleransi.